Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan dan cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Kedua, tahap kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Ketiga, menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Yang selanjutnya, langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5 agar berjalan secara efektif. Yang terakhir, menyusun modul ajar P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana sih cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5? Bentuk tim fasilitator yang efektif dalam P5 melibatkan beberapa langkah seperti berikut. 1. Identifikasi kriteria dan kompetensi dasar. 2. Keberagaman tim. 3. Seleksi calon fasilitator. 4. Partisipasi terkait. 5. Pelatihan orientasi. 6. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 7. Evaluasi dan peningkatan. 8. Komunikasi yang efektif. Tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Ada 3 tahapan. Yang pertama, satuan pendidikan tahapan ini belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran proyek baru diketahui oleh pendidik, dan satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal. Kemudian tahap berkembang. Tahap ini, satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek sekolah. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik, dan satuan pendidikan mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan. Kemudian tahap lanjutan. Tahap ini sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan untuk menerapkan proyek basic learning. Konsep konsep PBL sudah dipahami semua pendidik, dan proses identifikasi kesiapan ini dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim fasilitator P5 yang disiapkan oleh koordinator P5. Kali ini menentukan dimensi dan tema yang relevan dengan proyek P5. Menentukan dimensi dan tema yang relevan, berikut adalah beberapa langkah di antaranya. 1. Identifikasi tujuan P5. 2. Pengembangan dimensi dan tema. Ketiga, pengembangan modul proyek. Keempat, pengembangan kegiatan. Bagaimana sih langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5 agar berjalan efektif? Dalam merancang ini, penting untuk memahami tujuan utama dari kegiatan, serta konteks sekolah dan peserta didik. Alokasi yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara muatan kurikulum dan aktivitas penguatan karakter yang menjadi inti dari P5. Pertama, menentukan durasi proyek. Pilih durasi serta pertimbangan jumlah proyek. Kedua, mengatur alokasi waktu, seperti jadwal pelajaran dan jam pelajaran. Yang ketiga, fleksibilitas dalam alokasi, seperti variasi jam dan keterlibatan guru serta siswa. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian, seperti monitoring proyek dan umpan balik. Selanjutnya, susunlah modul ajar P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikut langkah-langkah umum menyusun modul P5 yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Identifikasi profil peserta didik, tentukan tempat proyek, serta analisis sumber daya. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menyesuaikan profil pelajar Pancasila dan buat tujuan yang smart. Yang ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran. Desain kegiatan yang variatif, libatkan peserta didik yang aktif, gunakan berbagai metode pelajaran. Yang keempat, memilih sumber belajar. Manfaatkan berbagai sumber belajar, pastikan sumber belajar yang relevan dan akurat,
Variasikan media pembelajaran. Yang selanjutnya, menyusun asesmen. Dengan desain yang otentik, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Yang keenam, membuat struktur modul, seperti pendahuluan, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta lampiran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.